Kayak gini nih, jadi 3 tahun lalu gue pernah cek jantung. Itu pakai yang tahu nggak yang anget-anget di dada itu? EKG. Apa? Ekokardiografi apa? Ya pokoknya itulah. Ada dua, EKG atau ekokardiografi. Salon pas sih waktu itu sih. Bener pakai anget-anget gitu. Dia anget-anget yang cairan diinfus. Ya terus difoto CT scan ya. Oh, CT MRI jantung. CT scan. CT jantung. Oh, ekokardiografi benar, Ya, eko. Tes treadmill, nggak ada penyumbatan, Aman loh. jantung aman segala macam. Nah makanya pas mau main futsal lagi udah merasa tenang-tenang aja. Betul. Pertanyaan, bener nggak kalau udah nggak ada, kan semua normal nih. Iya ya. Kemungkinan kena serangan jantungnya di usia sekarang meskipun itu udah semua normal masih adakah atau itu hanya untuk orang yang udah punya bakat penyumbatan? Ini pertanyaan bagus. Jadi itu namanya mitigasi risiko. Sama kayak di dunia finance. Kita tidak bisa menghilangkan risiko sampai nol. Betul. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol dan meminimalisir. Ih, emang temannya Timothy Ronald nih luar biasa. Oh, gitu tuh. Lo kan emang temenan. Ya kemarin partneran di podcast. Iya. Tapi Iya. Kan teman. Bener kan? Abang temenan juga kan? Iya dong. Temenan. Jadi jadi yang dilakuin Bang Radit itu sudah meminimalisir mitigasi risiko. Oke. Oh ternyata aman nih. Tapi kita tidak bisa menghilangkan risiko itu menjadi nol. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa cek genetik. Oke. Ada beberapa hal yang tiba-tiba genetiknya itu bakat buat, oh ternyata kekentalan darahnya di atas normal. Oh ternyata di pembuluh darah kapiler X, elastisitas pembuluh darahnya kaku, nggak bagus. Nah, itu bisa terjadi. Oke. Dan ada, kalau di dunia olahraga ada yang namanya kardiomegali. Jadi pembesaran jantung karena secara genetik. Dan itu kejadian rata-rata di atlet gitu. Jadi kan jantungnya itu sudah besar tapi dia nggak tahu. Terus akhirnya ketika dipaksa terus tambah besar kan serangan. Itu terjadi di beberapa atlet. Oke. Jadi kita nggak bisa meminimalisir genetik, tapi dengan cara check up itu kita bisa memitigasi risiko sehingga oh ternyata aku aman ya, setidaknya risiko untuk serangan jantungnya kecil. Walaupun itu kita tidak boleh berlebihan kalau kita bukan atlet. Kalau atlet boleh berlebihan karena mereka sudah tahu risikonya. Sama seperti orang finance kan, high risk, high return. Kamu udah masuk ya kamu udah tahu dong resikonya gede berarti returnnya gede. Ketika kamu kena di resiko gede ini ya jangan marah. Oke. Nah sama di kesehatan, kalau kamu sudah tahu jadi atlet risikonya gede, maka risikonya terberat kamu tahu, dead gitu.